Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'an hudal linnasi minal huda wa furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat umur, dan yang paling penting yaitu adalah nikmat iman. Kenapa? Karena nikmat iman inilah yang memberikan kita kokohnya iman kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat yang Allah berikan lipat gandanya untuk kita. Dan jangan lupa juga salawat beriringi salam kita curahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Banyak sekali dampak buruknya itu. Bukan hanya kita yang merasakan dampak buruknya ini, tetapi seluruh dunia pun merasakan dampak buruknya itu. Baik itu dari sektor perekonomian, bahwa saat ini harga barang-barang tiba-tiba naik drastis. Itu membuat sebagian orang tidak dapat membelinya. Bukan hanya itu, tetapi di sektor pendidikan pun banyak sekali sekolah yang ditutup dan pembelajarannya dilakukan secara daring. Ini karena apa? Karena dampak dari COVID-19 ini. Tetapi dengan pembelajaran daring ini, sebagian orang merasa bahwa pembelajaran ini tidaklah efektif. Kenapa? Karena pelajaran ini tidak diterima langsung oleh siswa-siswa itu. Ini yang menyebabkan bahwa banyak sekali siswa di Indonesia yang berattitude lemah. Kenapa? Karena pembelajaran adat istiadat sopan itu semakin hari semakin hilang. Ini menyebabkan banyak sekali siswa yang kurang ajar kepada guru-gurunya, tidak menghormati guru-gurunya. Bagaimana mereka akan menghormati orang lain, sedangkan dengan gurunya mereka masih tidak menghormatinya. Mereka membohongi gurunya. Itu adalah pembelajaran yang sangat-sangat salah. Itu sebagai siswa kita harus menangani masalah ini. Bagaimana? Yaitu kita harus menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai omongan kita ini membuat orang lain merasa tersakiti, membuat orang dengki, membuat orang dendam karena omongan kita ini. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 263 yang artinya perkataan baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan dengan tindakan yang menyakitkan. Allah Maha Kaya dan Maha Pengampun. Apa maksud ayat ini? Pada ayat ini Allah mengatakan bahwa kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti orang lain, dan kita harus melapangkan dada kita, sabar dan memberi pengampunan, memaafkan orang yang sudah menyakiti hati kita ini. Kenapa? Karena dendam adalah hal yang dibenci oleh Rasulullah, hal yang merupakan sifat yang sangat-sangat keji. Itu adalah sifatnya dendam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus mulai menintrospeksi diri kita agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak bagus ini. Apalagi di bulan puasa nanti, kita akan menghadapi cobaan-cobaan, baik menahan hawa nafsu kita, menahan lisan kita, dan menahan segala-gala bentuk yang membatalkan puasa kita. Di bulan puasa ini, kita diberikan Allah rahmat yang luar biasa. Allah memberikan kita berlipat ganda pahala-pahalanya. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan ini dengan sebaik-baik mungkin. Yang pertama adalah kita harus menjaga lisan kita. Karena orang lain bisa tersinggung dengan rasa omongan kita itu. Kita harus menjaga lisan agar tidak menyinggung orang lain, tidak merusak hati orang lain. Dan itu merupakan hal yang patut kita lakukan. Dan yang kedua adalah sabar dan memaafkan. Kenapa? Karena pada saat orang menyakiti kita, pasti hati kita akan tersentuh.
akan mulai merasakan sakit hati. Itu yang menyebabkan gejolak api yang tentunya akan menghasilkan dendam. Dendam tidak boleh dilakukan karena itu adalah hal yang keji, hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang berdampingan. Ketika kita melakukan aktivitas, ketika orang lain tidak salah, orang lain tiba-tiba melakukan hal yang tidak kita suka, kita harus sabar dan memaafkan orang itu supaya kita tidak terjerumus dalam hal itu yang dendam itu. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan puasa nanti kita harus memperbanyak amal ibadah kita, baik itu di dalam tadarus, dalam salat dan hal-hal yang lain lagi. Sekali lagi kita harus mempersiapkan diri kita untuk lebih baik ke depannya. Introspeksi diri kita kepada saudara-saudara kita juga supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.